Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Novianti Syafitri dari kelas 95 atau prestasi 5. Di video ini aku akan mempresentasikan tentang benua dan samudra. Nah, apa yang kalian ketahui tentang benua dan samudra? Simak videonya ya. Yang pertama, perbedaan tentang benua dan samudra adalah benua adalah permukaan bumi yang berbentuk daratan, sedangkan samudra adalah permukaan bumi berbentuk lautan. Yang kedua, bagaimana sejarah munculnya benua dan samudra? Benua dan samudra terbentuk melewati proses yang panjang, jadi dulu nggak kayak gini ya guys. Nah, setelah melewati proses yang panjang tersebut, maka terbentuklah benua. Ada pendapat dari Alfred Wegener, jadi sebelum zaman karbon sekitar 300 tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini terhimpun menjadi satu yang disebut dengan benua Pangaea. Nah, benua Pangaea terpecah menjadi dua bagian nih, yaitu yang pertama benua Laurasia bagian utara dan Gondwana bagian selatan. Terpecahnya benua Pangaea ini sekitar 135 juta tahun yang lalu, sementara benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Perkembangan berikutnya, Amerika Utara terhimpun menjadi satu dengan Amerika Selatan, Eurasia menjadi benua Eropa dan Asia, bagian paling selatan yang bergerak ke selatan menjadi benua Antartika, dan bagian selatan yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. Sedangkan samudra, sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, bumi mulai mendingin akibat berkurangnya aktivitas vulkanik. Selain itu, atmosfer bumi juga saat itu masih tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari sampai ke bumi. Nah, guys, tahu nggak sih kita ada berapa benua? Ya, benar banget, ada 6 benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Antartika, Eropa, Australia, dan Oceania. Nah, samudra ada berapa ya? Ya, betul banget ada 5. Kira-kira apa aja ya? Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan Arktik. Terakhir, karakteristik dari setiap benua dan samudra. Karakter benua Afrika, sebagian besar penduduknya berkulit hitam dan wilayahnya berupa gurun pasir, dan semua negaranya negara berkembang dan miskin. Benua Eropa disebut juga dengan benua putih karena sebagian besar penduduknya berkulit putih. Karakteristik lainnya adalah memiliki keajaiban dunia berupa menara Eiffel dan menara Pisa. Benua Amerika, bagian utara terdapat air terjun Niagara merupakan air terjun terkenal di dunia, industri perfilman terbesar di Hollywood. Kawasan selatan terdapat penghasil kopi terbesar dunia, terutama negara Brazil. Lembah Amazon merupakan lembah dengan hutan tropika terluas di dunia. Benua Australia merupakan benua terkecil di antara 5 benua yang dihuni manusia. Penduduk asli Australia yaitu suku aborigin. Benua Antartika, hampir seluruh permukaan tertutup es dan salju dengan ketebalan rata-rata 2,44 m. Tidak dihuni manusia karena temperaturnya terlalu dingin. Selanjutnya, karakteristik samudra. Samudra Pasifik, sebagai samudra terluas di dunia, terdapat titik terendah yang terdapat di Palung Mariana sebagai palung terdalam di Filipina. Samudra Atlantik, sebagai samudra penghubung dunia lama yaitu Eropa dan dunia baru yaitu Amerika. Sebagian besar wilayah Samudra Atlantik berada di garis bujur barat. Samudra Hindia, sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi selatan. Sebagai penyedia air hujan bagi gejala alam, ingin menyusun untuk wilayah Asia dan Australia. Samudra Arktik, sebagai samudra tersempit, sebagian wilayahnya tertutup es, samudra dengan jenis ikan paling sedikit, samudra yang tidak terlewati garis khatulistiwa. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang benua dan samudra. Maaf bila ada salah kata dalam pengucapan ya. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang didapat bermanfaat ya, amin. Terima kasih juga untuk guruku, Bu Rina, dan teman-temanku. Thank you so much guys, you've been absolutely amazing. Thank you. Hehehe, itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.